Maknanya gini, kalau salam imam sudah salam, berarti makmum baru salam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu taslimi, bermula ini bab menerangkan mengucapkan salam. Babu taslimi, menerangkan mengucapkan salam. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din Hasan Az-Zuri an Hindin, dari Hindun bintil Haris anak Ummah Salamah, sunya Ummah Salamah itu qalat berkata siapa Ummah Salamah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza salama, apabila salam siapa Rasulullah, qoma maka berdiri, an-nisa'u siapa beberapa orang perempuan, khinayak dia di dalam ketika menyempurnakan siapa Rasulullah, menyempurnakan siapa Nabi, taslimahu pada salamnya Rasulullah. Setelah itu wa makatha, dan menetap siapa Rasulullah, yasiron di dalam zaman sebentar, qabla ayyakuma di dalam sebelum daknya berdiri siapa Rasulullah, qabla ayyakuma dalam sebelum berdiri siapa Rasulullah. Qala berkata Ibnu Syihab, siapa Ibnu Syihab, fa'ura maka menyangka siapa saya, wallahu alam. Wallahu alam itu jumlah mutarido, jumlah yang menghalang-halangi antara lafadz ura dan maf'ulnya itu kan. Wallahu berallah itu alamu, dat yang mengetahui. Fa'ura maka menduga siapa saya, anna muqtahu pada sunya menetapnya Nabi, ikut itu likai yang fuda supaya pergi, an-nisa'u siapa beberapa orang perempuan yang ikut sholat jamaah, qabla ayyudrika di dalam sebelum daknya menemui hunna pada anisa man siapa orang, insorofa yang bubar siapa man, minal qaumi daripada kaum yang sholat, minal qaumi daripada kaum yang sholat, minal qaumi daripada kaum yang sholat, minal qaumi daripada kaum yang sholat. Nah, jadi begini, ini bab mengucapkan salam, di mana Imam Bukhari dalam bab yang ke-152 ini tidak menerangkan hukumnya salam dalam sholat maksudnya kan. Ini ada rahasia, karena di kalangan madzhabul arba'ah hukum mengucapkan salam dalam sholat itu khilaf, sehingga Imam Bukhari tidak mau menjelaskan status hukumnya salam. Nah, dalam hal ini dari 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, itu yang 3 itu sepakat, artinya madhab ini selain Hanafi berarti Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal sepakat mengakhiri sholat itu harus dengan salam, karena salam itu rukun sholat. Ini dulu Pak, jadi salam itu rukun sholat. Nah, kalau Al-Hanafi tidak harus diakhiri dengan salam, tidak harus begitu, tidak salam tidak apa-apa. Ini Al-Hanafi. Nah, sekarang yang pertama, landasan Imam 3 selain Hanafi, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa salam itu merupakan rukun wajib. Artinya kalau nggak salam berarti belum sah. Orang sholat nggak pakai salam pada akhirnya, itu kan dianggap belum selesai, nggak sah. Itu alasannya begini. Satu, dalam redaksi hadis itu ada kalimat kana Rasulullah idza salama. Berarti Nabi itu continue, setiap salam, setiap akhir sholat pasti diakhiri dengan salam. Nanti kalimat kana itu kan continue. Nabi itu muadhofa, mengakhiri sholat itu dengan salam. Yang kedua, ini alasannya ulama yang mengatakan salam itu merupakan wajib, artinya rukun sholat. Yang kedua, Nabi itu perintah shollu kama ra'aitumuni usoli, ikutilah tata cara saya sholat. Toh Nabi sholatnya setiap sholat mesti diakhiri dengan salam. Nah, yang ketiga, ini hadisin masyhur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftakus sholati at-tahuru wa takhrimuha at-takbir wa takhliluha taslim. Bahwa kunci sholat itu bersuci. Maksud kasarnya bersuci. Kemudian wa takhrimu at-takbir. Begitu takbiratul ikram berarti hal-hal yang mestinya halal sebelum sholat jadi haram, maka disebut takbiratul ikram. Nah, watak liluha at-taslim, menghalalkan sholat dan lepas dari sholat. Jadi takhalul maknanya lepas dari sholat itu adalah mengucapkan salam. Ini dasar-dasarnya ulama yang mengatakan bahwa salam itu hukumnya wajib. Nah, sekarang
Imam Ahmad, Imam Hanafi itu tidak mengatakan wajib itu begini dasarnya. Itu ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Hina alamu atasahud." Jadi Rasulullah itu ketika ngajari Abdullah bin Mas'ud masalah apa? Tasahud begini. Idza qulta hada au qadaita hada faqad qadaita salataka. Wa Mas'ud, idza qulta hada, kalau kamu sudah mengucapkan tasahud, katakan sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasuluhu, kan sudah tasawuf selesai, faqad qadaita salataka, maka selesailah salat kamu, selesai salat kamu. In syi'ta antakum faqum wa in syi'ta taqud faqud. Kalau kamu nak berdiri berdirilah, nak pergi pergilah, yang penting sudah baca tasahud. Ini dalilnya madhab Hanafi yang salat itu tidak harus pakai salam, pokoknya dengan hal-hal yang membatalkan salat. Misalkan udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, terus kita berdiri atau ngomong-ngomong sholli ala Muhammad atau bagaimana, sah-sah saja. Nah, itu dalam madhab Hanafi. Nah, kalau yang tiga madhab tadi itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Gimana nih? Sekali itu berarti kenapa? Wah, repot ini Pak. Ya semua itu gimana ya, semua itu punya dasar, nanti nggak bisa kita ini. Iya masih lepas kan. Ini maknanya, jadi beginilah Sahih Bukhari itu mencakup beberapa madhab. Nah terus dalam hadis ini nanti pokoknya kalau ada yang nggak paham nanti bisa ditanyakan, Nah kemudian dalam hadis ini Ummu Salamah cerita Rasulullah itu kalau sudah salam komanisa. Jadi para perempuan-perempuan yang ikut jamaah itu selesai salam itu bubar pergi. Nah ini yang dibuat dalil bahwa perempuan itu sah-sah saja ikut berjamaah di masjid. Nah cuman perempuan ini begitu Nabi salam langsung bubar pergi. Terus Nabi masih di tempat sholatnya itu kan dengan zaman yang nggak lama. Nah, sambil nunggu perempuan selesai kan sudah bubar semua, barulah laki-laki itu bubar. Ini maknanya jangan sampai terjadi ikhtilat yang menimbulkan fitnah. Makanya dalam jamaah itu kan gimana perempuan jamaah di masjid nggak masalah, yang penting nggak menimbulkan ikhtilat atau apa? Fitnah. Nah ini maknanya begitu, sehingga perempuan itu bubar duluan, selesai baru laki-laki menyusul. Diantisipasi jangan sampai ikhtilat di percampuran yang menimbulkan fitnah. Jadi semua perempuan jamaah di masjid nggak masalah. Yang penting nggak menimbulkan fitnah, nggak ada masalah, dan suaminya nggak melarang, nggak masalah. Di zaman Nabi itu pakai satir, laki-laki perempuan. Iya satir. Zaman itu. Sama itu masjidnya kan masih ya mungkin kalau dulu kan ukuran raudhah itulah nggak begitu lebar kan. Harus sama seperti ini. Jadi inilah imam itu juga harus menjaga kan hal-hal yang menimbulkan fitnah harus diantisipasi. Nah, terus dalam hadis ini itu ulama hadis juga tadi seperti pertanyaan sampean itu juga mengambil kesimpulan berarti dalam hadis ini wajib ghadul basor, sehingga jangan sampai ada perempuan laki-laki pencilaan dengan apa pelotot main mata gitu kan, maka perempuan duluan Nah, gimana maksudnya? Apakah untuk dua itu salaman sesudah sholat itu tidak ada adanya? Gimana? Salaman. Hukum bersalaman sesudah sholat. Oh, itu sebetulnya kayak gini nak, dalil umum. Jadi orang muslimat, orang muslim ini kan setiap bertemu itu kan dianjurkan bersalaman. Setiap kita ketemu itu kan dianjurkan salaman. Karena orang bersalaman ini insya Allah sebelum berpisah itu mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah. Ini dalilnya. Babu yusalimu hina yusalimul imam. Babu yusalimu bab salam. Siapa makmum hina yusalimu di dalam ketika salam al imamu siapa? Imam. Wakana dan ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu yastakhibbu, itu senang itu kan. Siapa Ibnu Umar?
Idza salama apabila salam al imamu siapa imam ayu salima hendaknya salaman siapa orang khalfahu yang di belakangnya imam. Qala Imam Bukhari hadatsana Khibban ibnu Musa qala Khibban akhbarana Abdullah qala Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuri an Mahmudin ar-Rabi an Idban ibni Malik qala Idban sholaina salat siapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalamna maka salam siapa kita hina salama dalam ketika salam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab memang yang namanya hadis dengan syarat fikih, syarat hukum. Jadi bab yusalimu hina yusalim imam, bab menerangkan makmum itu salam ketika imam itu salam. Nah, kalimat hina ini yang jadi masalah di kalangan orang ahli hadis. Artinya maksudnya makmum itu salam, hina yusalim itu maknanya ketika imam sudah selesai salam atau ketika imam mulai salam. Bisa maksudnya kan? Jadi makmum itu salam ketika imam sudah mengucapkan salam apa sudah selesai salam. Itu gitu kan? Nah, ini khilaf. Makanya Imam Bukhari itu nukil apa yang jadi pedoman Sayyidina Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar yastakhibu, Ibnu Umar senang. Idza salamal imam apabila imam itu salam ayu salima man khalfahu. Ya orang yang di belakang itu salam. Nah, bahasa seperti ini itu apakah imam itu begitu sudah awal salam terus makmum salam? Nah, atau nunggu selesai. Nah, ini begini. Yang pertama, yonda ini begini, idza itu sebagai idza salama. Kalimat yang maksud idza itu kan fi'il syarat. Fi'il syarat. Berarti fi'il syarat kalau syaratnya terpenuhi maka jawab itu baru muncul. Maknanya gini, kalau salam imam sudah salam, berarti makmum baru salam. Karena syarat itu ketika terpenuhi kan yang disyarati itu baru muncul. Contoh begini. Misalkan gini, syaratnya sholat harus kita bersuci, kemudian masuk waktu, kan maksudkan menutupi aurat. Kalau itu terpenuhi baru kita boleh sholat. Nah, betul Pak ini kalau imam sudah salam, berarti syarat sudah terpenuhi baru makmum salam. Paham maksudnya kan? Nah, ada yang ida itu udah harus begitu. Begitu imam salam terus makmum, walaupun imam belum selesai, makmum ikut salat tidak apa-apa. Berarti mukorona. Berarti mukorona itu tidak membatalkan sholat. Jadi apa maksudnya kan? Nah, jadi mukorona itu enggak membatalkan sholat. Misalkan imam baru mulai salam kita langsung serpa. Nah, tidak membatalkan sholat. Nah, cuman kalau dalam madhab Syafi'i itu kan mukorona itu bisa menyebabkan makruh. Mukorona dalam salam itu makruh. Jadi intinya ini bisa imam selesai salam kan baru makmum salam. Nah, terus dalam madhab Syafi'i itu berkembang lagi. Kalau umumnya madhab Syafi'i di fikih itu imam salam 2 kali, ya kan? Imam salam 2 kali, baru makmum salam. Nah, kalau Ibnu Umar ini bisa juga imam begitu salam sekali, kita salam. Imam begitu salam, nah kita sudah salam. Itu juga sah-sah juga sah-sah saja. Jadi maksudnya kan? Nah, makanya dari Idban bin Malik, saya sholat bersama Nabi terus fasallamna khina salama. Khina salama itu loh. Ketika Nabi itu maksudnya mulai salam apa ketika Nabi sudah selesai salam. Nah, itu maknanya gitu. Sehingga terjadi khilaf. Nah, cuma tadi dalam madhab kita Syafi'i itu dianjurkan ya selesai salam kanan kiri baru baru kita salam. Makanya kata Syokib Batul Qori Badruddin Al-Aini, Imam Bukhari buat bab yusallimu khina yusallimul imam, itu maknanya begitu imam salam makmum salam, sudah nggak usah sibuk panjang-panjang doa, nggak usah sibuk panjang-panjang doa. Nah, cuman dalam perkembangan fikih dalam macam itu begini, misalkan ya imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika imam sudah salam, itu hukum makmum itu sudah dianggap sudah putus dengan imam. Maknanya imam misalkan nggak salam terus mau donga apa sing suwe itu nggak masalah. Nah,
Karena ketika imam sudah salam yang pertama kali, itu hubungan makmum dengan imam sudah selesai. Sehingga makmum boleh salam, boleh nggak salam dulu, baca doa-doa yang lain dulu. Barangkali doanya mau banyak lah kan, masih yang dipinta ya, baru salam. Jadi apa maksudnya kan? Nah, karena imam sudah salam pertama kali, itu sudah hubungan makmum dengan imam sudah selesai. Maka imam makmum terserah mau panjang mau selesai. Cuman kata Al-Bukhari, kalau merujuk pada Ibnu Umar ini, begitu imam salam ya sudahlah kamu salam lah, nggak usah kamu panjang-panjang doa lagi. Babuman ayhada babuman, bermali bab menerangkan orang lam yaro, yang tidak berpendapat siapa man roddas salami, pada menjawab salam alal imami, atas imam. Waktafa, dan mengambil cukup siapa man bitaslimi sholati, dengan salamnya sholat. Waktafa, dan mengambil cukup siapa man bitaslimi sholati, dengan apa? Salamnya sholat. Bitaslimi sholat, dengan salamnya sholat. Qala, berkata siapa Imam Bukhari, kata sana Abdan, qala Abdan akbarona Abdullah, qala Abdullah akbarona Ma'mar an-Zuri, qala Zuri akbaroni Mahmud ibnu Rabi, wa za'ama, dan mengatakan siapa Mahmud bin Rabi, mengatakan annahu, pada suhunya Mahmud itu akola, sudah paham jelas siapa Mahmud Rasulullah SAW. Wa akola, dan faham siapa Mahmud majatan, pada satu lepean, satu semburan kan, maja yang menyemburkan siapa Nabi pada maja, min dalwin, dari air yang di dalam timba, min dalwin, dari air yang di dalam timba, karena yang ada apa dalwin itu fi darihim, di rumahnya ahli bait atau kaum, fi darihim, dalam rumahnya ahli bait atau kaum. Ini babnya orang yang tidak berpendapat, babul lam yaro, babnya orang yang tidak berpendapat menjawab salam atas imam, maksudnya menjawab salamnya imam, dan cukuplah dengan salam yang ada pada sholat. Jadi begini, judul yang dibuat Imam Bukhari ini ada beberapa pemahaman, berbeda pendapat. Ini kalau Imam Bukhari masih hidup saya ditanya, masalahnya beliau sudah wafat. Jadi ulama mau apa memaknai judul ini beda pendapat. Ini kan gini kan, babnya orang yang tidak berpendapat kan wajib menjawab salam atas imam, cukuplah salam yang dalam sholat itu saja. Ini yang pertama. Ulama mengartikan dengan gini, Imam Bukhari membuat judul itu dalam rangka menolak pemahaman sekelompok ulama madzhab Maliki yang mengatakan orang itu perlu salam yang ketiga. Jadi ada sekelompok madzhab Maliki itu yang mengatakan orang itu makmum, maksudnya kan perlu salam yang ketiga. Salam yang pertama kan salam wajib, salam yang kedua salam sunnah. Nah, salam yang ketiga ini salam untuk jawab imam. Makna gitu. Salam ketiga salam untuk jawab imam. Terus ditolak dengan Imam Bukhari ini, maksudnya enggak perlu kamu salam yang ketiga, itu enggak perlu, cukuplah salam dalam sholat itu saja, yaitu salam kanan dan kiri kalau memang salamnya dua kali. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, ini ada yang mana begitu. Jadi enggak perlu kamu nambahi salam-salam lagi, itu enggak perlu kan? Nah, menurut Ibnu Battal, ini beda lagi. Imam Bukhari membuat judul seperti itu maknanya begini, salam itu hanya sekali, nggak perlu dua kali, nggak perlu wajib dua kali. Kan begini, ada ulama perhatikan, itu kalau salamnya dua kali, itu salam yang pertama salam sholat, salam yang kedua itu salam untuk jawab imam, itu maknanya gitu. Nah, sehingga ditolak menurut Ibnu Battal, ditolak dengan Imam Bukhari, tidak usah begitu. Salam sekali itu sudah cukup, tidak usah wajib salam yang kedua kali, dengan tujuan apa? Menjawab salamnya imam. Jadi maksudnya kan? Nah, yang ketiga, nah ini dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tetap salamnya sunatnya dua kali. Yang salam yang pertama wajib, salam yang kedua sunat. Cuman dalam salam ini, nah ketika kita misalkan makmum noleh ke kanan, bisa diniati jawab salamnya imam, juga memberi salam orang yang diarahkan kanan. Jadi maksudnya kan?
Jadi salam kita ini disalam ya untuk apa? Untuk keluar dari sholat, untuk menjawab salamnya imam, dan untuk memberi salam orang yang diarahkan kanan. Kalau ke salam ke kiri, untuk memberi salam yang orang yang di kiri, atau menjawab salamnya orang yang di kiri. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau salamnya 2 kali. Nah, jadi memang salam ini nggak sama. Salam ini nggak sama. Nah, dalam konteks ini At-Tai menjelaskan sahabat saja berbeda-beda. Sahabat Muhajirin itu kalau sholat itu salamnya sekali, salamnya sekali. Sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu kalau salam 2 kali. Karena itu sama sahabatnya kan. Bisa ada yang salam sekali, bisa ada yang salam 2 kali. Kalau Imam Malik itu berpendapat gini, salam itu wajibnya sekali. Cuman yang sekali itu, artinya yang sekali itu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang sekali itu pelan. Tujuannya untuk jawab salamnya imam. Itu Imam Malik. Imam Malik. Makanya gini loh. Ya mudah-mudahan ini jadi renungan kan. Kalau kita sampai nanti kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jangan heran. Nampak yang keras itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mesti yang pertama itu keras. Dan yang kedua itu enggak jelas entah baca apa tidak. Tapi kalau yang pertama itu sampai perhatikan. Itu nama keras. Nah yang kedua ini enggak jelas sehingga orang enggak paham. Ki mau salam tora, mesti kita gitu kan. Nah memang ada tadi kan ada yang mengatakan yang wajib hanya salam sekali saja. Ada yang 2 kali, cuma yang sekali itu keras, yang sekali pelan. Itu kalau sama kalau sholat jenazah di Masjidil Haram, mesti pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang kedua itu nggak jelas apa salam apa enggak. Nah Imam Nawawi itu begini, kalau salamnya itu hanya sekali, itu menurut Imam Nawawi itu tidak usah noleh. Jadi kata Imam Nawawi, ketika salam itu hanya sekali, ini dalam mazhab Syafi'i, itu beliau tidak usah noleh. Jadi gini, kata Imam Nawawi, ini riwayat Siti Aisyah, Salamah bin Aqwa, Sahal bin Sa'ad, beliau meriwayatkan, Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi sholati taslimatan wahidah tilqa wajhi. Jadi kata Imam Nawawi dalam hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah, Salamah bin Aqwa dan Sahal, Rasulullah itu salam sekali tilqa wajhi, tidak pakai noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak pakai noleh. Itu menurut Imam Nawawi. Kalau salam sekali enggak noleh juga. Noleh itu kan sunat. Nah, kita noleh itu dalam mazhab Syafi'i kan ketika salamnya 2 kali. 1 noleh ke kanan sampai nampak pipi kan, nah noleh ke kiri sampai nampak pipi. Tapi kalau salamnya hanya sekali kata Imam Nawawi tilqa wajhidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah pakai noleh. Nah, ini menurut Imam Nawawi pakai hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Salamah bin Aqwa dan Sahal. Kana yusallimu fi sholati taslimatan wahidah tilqa wajhihi. Nah fa in salama kata Imam Nawawi taslimataini ja'alal ula an yaminihi wal ukhra an yasarihi. Jadi maksudnya kan nah ini jadi model wah untuk tarawih bisa. Iya mau salam tarawih diamalkan bener tuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diri wae. Jadi karena kembali ke sini ya. Amin. Salam yang kedua kan jawab ya. Hah? Kan jawab. Iya terus? Jawabnya bisa kan waalaikumsalam. Kok pakai assalamualaikum kan? Maksudnya? Maksudnya kalau jawab salam kan waalaikumsalam. Iya. Kan dalam salat kan masih assalamualaikum. Memang sholat, dalam salam itu kan sholat kan mengikuti aturan salam. Jadi niatnya aja. Niatnya saja. Iya. Jawab. Niatnya saja kan. Itu mestinya kan yang asli kan salam untuk keluar sholat. Bukan jawab itu tambahan saja gitu loh. Jadi jawabnya itu ngikut. Nah, tidak pokok karena itu posisinya sholat. Maka niat jawab tadi itu hanya tambahan. Yang pokok adalah salam untuk keluar dari sholat. Ada hadis yang diriwayatkan dari Mahmud ibnu Rabi' wa za'ama anau aqala. Jadi Mahmud ibnu Rabi' ini untuk meyakinkan walau masuk gini. Beliau waktu meriwayatkan hadis tadi dari Itban itu beliau masih kecil. Maka beliau bahasanya begini, wa za'ama anau aqala Rasulullah. Jadi beliau masih kecil, cuman dia mengatakan, saya walaupun masih kecil, saya faham siapa Rasul itu saya tahu. Dan terus beliau cerita, wa aqala majatan majaha. Kata Mahmud, saya faham. Nabi itu pernah sendaguro dengan kami anak kecil-kecil itu kan. Nah, di kampung kami Nabi ngambil satu timba terus dipakai di kumur terus semburkan kami. Nah, semburkan kami. Nabi itu gurau seperti itu.
Jadi Nabi itu apa ya? Rileks. Nabi itu bahasanya gimana ya? Dengan anak-anak itu biasa, gurau-gurau. Jadi bukan menampakkan wibawa, biar itu enggak. Nah, itu yang dimaksud Mahmud itu gitu, menceritakan bahwa Nabi itu luar biasa, romantis ya kan? Romantis luar biasa. Dengan kami itu gitu. Majatan min dalwin kana rihim. Kalau beliau statusnya Rasulullah dan kami itu sudah paham itu, sudah ngerti itu. Terus qala berkata siapa? Mahmud. Nah, Sami itu Idban. Jadi ceritanya kan Sami itu Idban ibnu Malik al-Ansori. Qala berkata siapa Mahmud? Sami itu Idban ibnu Malik al-Ansori. Summa akhada bani Salimin, kemudian Summa Sami itu akhada bani Salim, salah satu bani Salim. Qala berkata siapa Idban? Untuk ada siapa saya? Usolli itu sholat siapa saya? Liqaumi, karena mengimami kaum saya, yaitu bani Salimin bani Salim. Fa'ata itu maka sowan siapa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu maka berkata siapa saya, ini angkartu. Ini sesungguhnya angkartu itu tidak jelas. Angkartu itu ingkar, maksudnya itu tidak jelas siapa saya. Basori pada pandangan saya, so pandangan saya itu enggak jelas. Hanya rabun gitu kan, enggak jelas. Wa inna suyula suyuna berapa banjir tahulu itu menghalangi apa suyul, banjir-banjir sering menghalangi baini dalam antara saya wa baina masjidi qaumi, antara masjid kaum saya. Falawatitu maka sungguh senang siapa saya annaka pada sungguh engkau cita itu datang siapa engkau fasolaita maka sholat siapa engkau fi baiti di rumah saya, makanan di dalam tempat kata atakhida sehingga menjadikan siapa saya pada makan masjidan pada tempat sujud tempat sholat. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau begitu usulnya af'alu akan melakukan siapa saya insya Allah. Akhirnya fagoda maka berangkat pagi alaiya atas saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar mau bersama Rasulullah ba'da mastada dalam setelah ulinya sangat anaharu apa siang, maksudnya panas kan. Fastadana maka minta izin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzintu maka mengizini siapa saya lahu kepada Nabi. Falam yajlis maka tidak duduk siapa Nabi, belum kerasa duduk. Kata qala sehingga berkata siapa Nabi, aina tuhibbu, aina di mana tuhibbu senang siapa engkau an usolia pada hendaknya sholat siapa semin baiti dari rumahmu. Fa asyara maka isyara siapa Idban ilai kepada Rasulullah isyara minal makani dari tempat alladhi makan akhaba yang senang siapa Idban ayu sholia pada naya sholat siapa Nabi di dalam makan. Faqoma maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasofabna maka baris siapa kita khalfau di belakangnya Rasulullah. Summa salama terus salam siapa Rasulullah. Wasalamna dan salam siapa kita. Khina salama dalam ketiga apa? Salam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kata Mahmud, saya dengar Idban bin Malik al-Ansori, nah, beliau cerita saya sholat li qaumi min Bani Salim fa'ata itu an-nabiya faqultu ini angkartu basori. Ini hadis ini menceritakan bahwa Idban itu jadi imam kaum, padahal beliau ini maaf ini istilahnya pandangannya matanya sudah enggak jelas. Ini berarti orang yang cacat, orang tuli, orang buta itu berjadi imam, gitu kan? Nah, jadi orang tuli, orang buta, kalau orang cacat itu bisa jadi imam. Ini contohnya ini kan Idban bin Malik. Terus kata Idban saya suan Nabi, terus saya usul ya Rasulullah, saya ini penglihatan saya ini sudah kabur, terus banjir itu sering menghalang-halangi antara rumah saya dan masjid. Nah ini diambil oleh ahli hadis, oh berarti banjir termasuk udurnya berjamaah. Jadi Rasul banjir itu sering menghalangi rumah kami dan masjid, otomatis kami kan nggak bisa sholat ke masjid. Nah ini kan masjid. Jadi jamaah itu bisa udur ya kan karena banjir. Maka fawatid ya Rasul saya senang sampai ini datang ke rumah saya, terus saya mempersiapkan tempat. Sampai gunakanlah tempat itu untuk sholat. Nah nanti seterusnya tempat itu akan saya gunakan untuk sholat. Terus kata Nabi if'alu insyaallah. Nah inilah pentingnya kita ini sekali-kali mengundang orang-orang tertentu, orang-orang mulia kan, supaya rumah kita ini pernah digunakan sholat oleh orang-orang tertentu.
Dan tempat tempat sholat itu bisa kita gunakan tabaruk. Oh, tempat ini pernah digunakan Habib siapa kan? Nah, kita tandai, kita sholat di situ. Karena tempat itu pernah dipijak, pernah digunakan sujud orang-orang mulia. Nah ini orang Wahabi yang ngakui, tabaruk yang ngakui. Cuman bahasanya begini, yang boleh tabaruk seperti ini kita kepada Rasulullah. Itu kayak gitu kan. Kalau sahabat selain Rasulullah nggak ada, karena hadisnya ini kan sahabat tabaruk Rasulullah, yang boleh itu Rasulullah, tabaruk yang lain nggak ada. Nggak ada tabiin tabaruk kepada sahabat yang Wahabi. Jadi kan kisahnya Rasulullah. Nah kita kan tidak dikiaskan, berarti orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, tempatnya bisa kita gunakan apa? Tabaruk. Nah bagi mereka itu hanya Rasulullah itulah. Akhirnya Rasul ini berangkat dengan Abu Bakar waktu siang bolong, Ba'da masta'dan. Nah, fasta'dana, coba Nabi walaupun sampai rumah Nabi itu nggak langsung masuk, minta izin dulu, padahal kan diundang. Nah ini begitu pula kita diundang ke rumah orang, jauh, mentang dulu langsung masuk, yang enggak itu assalamualaikum dulu. Misalkan Pak Rojat diundang ke tempat Mas Ari, ke rumahnya, tetap langsung masuk aja ya, tetap assalamualaikum begitu. Nabi kan, Pak diundang ini kan. Jangan saja kan sudah diundang, kan sudah bebas ini. Ya enggak begitu. Ya mungkin orangnya lagi-lagi baru ada sesuatu hal yang perlu dibenahi atau masuk ada enak kan. Jadi minta izin dulu kan. Nah, akhirnya Nabi beliau nak kerso duduk dan berkata, "Aina tuhibbu an usa?" Mana tempat? Terus ditunjukkan oleh Idban. Setelah itu Rasulullah sholat, terus fasofabna khalfahu, kami sholat di belakangnya Rasulullah. Ketika Rasulullah salam, kami salam. Dan ini waktu ini bukan sholat wajib tapi sholat sunat, sehingga digunakan dalil sholat sunat boleh berjamaah untuk ngajari. Nah cuman orang Wahabi itu bahasanya begini, memang berangkat sini boleh sholat sunat jamaah, cuman jarang-jarang ada kepentingan, seperti Rasulnya kan ada kepentingan, ngono bahasanya. Nah kalau kita kan termasuk juga ada kepentingan taklim, menggerakkan orang supaya mau duka berjamaah atau mau sholat apa tasbih berjamaah, ini masalah saja. Ya dasarnya hadis ini. Jadi gini Pak, ya ada ya sehubungan yang dikatakan Pak Sa'ari. Jadi gini kan, ziarah ke tempat wali dan ziarah ke tempat asarnya wali, katakan rumah-rumahnya bekas, itu ada yang katakan lebih utama ziarah ke bekasnya, karena bekasnya diinjak waktu hidup, petilasannya kan, itu kan waktu hidup dia untuk sujud, untuk macam tiap harinya kan. Nah kalau makam itu kan hanya tempat persediaan terakhir, sehingga ziarah membekasnya, ziarah ke tempat asarnya beliau waktu hidup, petilasannya itu lebih lebih mengenal, lebih afdal daripada ziarah ke makamnya. Kadang-kadang gitu kan, karena itu kan waktu hidup, petilasannya kan waktu hidup, kalau itu kan sudah makamnya. Nah, jadi bisa juga yang saya katakan tadi kan, mungkin Pak Sa'ari punya tempat kelatikar bekas kami siapa gitu kan, terus coba-coba untuk yang baru gitu macam-macam. Masya Allah.